Yang kami hormati Ustadz Kiai Haji Maulana Harun Ar-Rasyid MA. Tapi alhamdulillah ramai juga kayak yang hadir ini mah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dan jawaddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه
شكورا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran katsira. Qala ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'amdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Para asatidz, para ulama, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kita malam ini diberi kesempatan untuk bersama-sama merenung, mengambil pelajaran, mengambil i'tibar dari kejadian maha dahsyat yang seumur-umur dunia ini ada, hanya itu sekali-kalinya terjadi. Manusia belum pernah ada dan tidak akan pernah ada yang melakukan perjalanan begitu cepat seperti Isra dan Mi'raj. Kalau malaikat ada yang mirip-mirip begitu, ada. Tapi malaikat, bahan malaikat beda dengan bahan manusia. Malaikat dari nur, sehingga hukum-hukum alam yang untuk manusia beda. Kalau malaikat, maka dari subuh mereka berjalan
terbang melewati 7 lapis langit, sebelum asar sudah sampai dan udah pulang lagi, nanti subuh lagi, sebelum asar sudah menghadap Allah Ta'ala. Laporan hasil kerja mereka dari asar ke subuh, yang subuh ke asar begitu cepat sekali. Padahal jarak dari bumi kita ke langit pertama berapa, Pak? Ada yang pernah dengar ukurannya enggak? Jarak dari bumi ke langit pertama, ada yang pernah dengar? Mungkin Pak Guru, Pak dosen yang ada di sini. Manusia sampai hari ini tidak bisa menentukan jarak bumi ke langit pertama. Kenapa? Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Betul-betul telah kami hiasi langit dunia dengan lampu-lampu. Maknanya bintang, planet-planet itu lampu-lampu masih di bawah langit pertama. Ya. Sedangkan langit pertama itu ujungnya manusia nggak tahu. Dan bintang yang terjauh saja juga belum ketahuan sampai hari ini. Tiap ada teleskop baru ternyata masih ada lagi di belakangnya bintang lagi. Buka teleskop baru lagi, ada lagi. Sudah nggak bisa ditulis jaraknya dengan angka kilometer udah. Dengan ribuan tahun cahaya. Udah itu pakai nol udah susah itu. Karena 1 detik cahaya 300.000 kilometer 1 detiknya. Ini ribuan tahun cahaya. Bukan 1000 tahun, jutaan tahun cahaya. Bahkan miliaran tahun cahaya. Itu masih di bawah langit pertama, Pak. Sehingga andaikan ada kendaraan kecepatannya seperti cahaya, maknanya itu muterin bumi itu 1 detik 8 kali kecepatan cahaya itu dinaiki. Kalau bisa orang umurnya 1 juta tahun belum sampai ke langit pertama. Kalau pakai kendaraan andaikan ada buatan manusia. Makanya Isra Mi'raj ini subhanallah, hanya sekali-kalinya, tidak pernah ada dan tidak akan ada lagi. Hadirin hadirat rahimakumullah, tanggalnya sudah disampaikan kebanyakan 27 Rajab. Tahun berapa, Pak? Tahun 10 kenabian atau 11 kenabian. Bulan Ramadan Sayyidah Khadijah wafat. Ya. Bulan Ramadan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wafat. 6 bulan kemudian Abu Thalib pun meninggal dunia. Sehingga dalam tahun itu betul-betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diselimuti duka cita luar biasa. Istri biasa saja itu kalau meninggal duluan sedihnya setengah mati, dan saya sudah merasakan. Apalagi ini istri yang kesetiaannya, perjuangannya, pengorbanannya, subhanallah, harta habis, tidak tersisa sedikit pun untuk suaminya. Sehingga seorang Rasulullah SAW pun merasakan kesedihan. Ini satu kesedihan belum selesai, Abu Thalib menyusul. Orang-orang yang asalnya segan mengganggu beliau, akhirnya jadi berani. Beliau cari tempat untuk buat base camp, berangkatlah kemana? Ke Taif. 80 km jalan kaki. Dengan harapan orang sana akan menyediakan tempat. Ternyata malah menolak mentah-mentah, bahkan dilempari dengan batu. Begitu busuknya akhlak mereka, yang lempar bukan mereka. Siapa? Anak-anak suruh ngelemparin. Jadi perasaan mereka Rasulullah SAW terlalu terhormat kalau mereka yang ngusir.
Makanya untuk lebih menghinakan anak-anak suruh ngusir. Cukup kalian aja usir itu, usir. Ya Allah, ini makhluk paling mulia dari sejak dunia diciptakan sampai kiamat. Nggak ada lagi lebih mulia daripada Rasulullah SAW. Diusir oleh anak-anak, dilempari batu sampai 3 atau 5 kilometer nggak berhenti. Kita nggak bisa bayangkan, Pak. Nggak bisa bayangkan. Bapak-bapak yang pernah jadi sales atau pernah ikut merasakan khuruj, ngetuk pintu orang gitu, itu ditolak rasanya tuh, Masya Allah, sedih. Nawarkan barang-barang dilempar, saya udah punya lebih bagus. Itu Masya Allah, sedihnya bukan main. Ini Rasulullah SAW bukan hanya ditolak begitu, udah dimaki-maki, dilemparin oleh anak-anak sampai kurang lebih 3 atau 5 kilometer nggak berhenti. Saking menyedihkannya, sampai musuh, orang yang musuhi beliau, Utbah, itu musuh itu, maki-maki Rasulullah SAW, berusaha mencelakakan Rasulullah SAW. Melihat pemandangan itu sampai nggak tega, Pak. Jangankan teman, musuh aja nggak tega. Aduh, itu Muhammad sih kayak gitu, kasihan sekali itu, sampai gitu. Ya, Nabi Zakaria, ya Allah, itu lebih pedih lagi, Pak. Nabi Yahya dipenggal selesai meninggal. Nabi Zakaria, jadi emang Bani Israel tuh, ya Allah, naudzubillah pokoknya, Pak. Ini dikasih Nabi Zakaria alaihissalam ngajak mereka ke surga, malah diburu-buru mau dibunuh. Akhirnya beliau lari. Di tengah jalan, ini kemana ini? Akhirnya beliau minta kepada Allah, ya Allah, tolong sembunyikan saya dalam pohon ini. Pohon buka. Beliau masuk dalam pohon itu. Ya Allah, tutupkan lagi. Pohon nutup, iblis datang. Baju Nabi Zakaria ditarik, sehingga begitu pohon nutup, bajunya keluar sedikit. Bani Israel yang udah bawa pedang, bawa parang, bawa kapak, bawa gergaji, bingung, ini jejaknya kemana ini? Ini kemana ini? Datang si iblis. Kalian nyari Zakaria ya? Iya, kemana dia? Tuh, itu sembunyi di pohon. Mana mungkin orang sembunyi di pohon? Tidak mungkin. Kamu dikasih tahu nggak percaya? Tuh lihat, ada kainnya tuh, lihat, kata iblis. Bener juga ya. Iya, ini kain Nabi Zakaria nih. Berarti di sini, ayo kita gergaji. Allahu Akbar. Itu Nabi Zakaria. Hidup Pak digergaji. Aduh, gak kebayang, Pak. Ditarik, digergaji. Kayu potong akhirnya kena ke kulit, beliau tahan, diam. Kulit terpotong, masuk ke daging, diam, darah mengalir. Akhirnya krek, kena tulang. Ya Allah, beliau teriak begitu. Apa kata Allah? Wahai Zakaria, sekali lagi kamu mengeluh begitu, saya cabut kenabianmu. Masya Allah. Jadi para anbiya itu, Pak, jangan kita bayangkan mereka enak punya mukjizat, ada apa-apa tinggal doa mukjizat selesai. Enggak begitu, Pak. Ujian tuh kayak gitu beratnya. Digergaji hidup-hidup, bilang ah aja nggak boleh. Kamu bilang ah sekali, saya cabut kenabianmu. Diam akhirnya beliau. Sampai apa? Tangan dimasukkan, digigit sampai putus, menahan sakit. Itu Nabi Zakaria alaihissalam. Naik lagi ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Hikmahnya apa? Karena semua umat Rasulullah SAW kalau masuk surga wajahnya seperti Nabi Yusuf. Mau nggak, Pak? Mau nggak? Harus mau. Loh, di akhirat temannya hanya satu, kalau nggak surga neraka, masa nggak mau ke surga? Laki-laki dikasih wajah seperti Nabi Yusuf, wanita dikasih kecantikan yang nggak bisa dibayangkan. Loh, mau dibayangkan gimana? Ulama menjelaskan andaikan bidadari
Loh itu kan bidadari. Kalau wanita muslimah gimana? 70 sampai 70 ribu kali lipat lebih cantik daripada bidadari. Begitu ibu-ibu ya. Bidadari sangat cantik, ibu-ibu yang masuk surga 70 atau 70 ribu kali lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik. Nah, bidadari yang biasa, Pak, itu andai kan boleh turun ke dunia, itu orang mati diajak ngomong tuh hidup lagi, Pak. Ya? Orang mati diajak ngomong hidup lagi. Loh, Bapak kan sering lihat di pesawat ya, di pesawat, di rumah sakit. Itu yang dipilih perawat-perawat dandanannya cantik apa asal-asalan? Ya sering ngintip berarti dia. Lihat di rumah sakit tuh, Pak. Kenapa semua orang sakit lihat yang cantik-cantik itu cepat sehat gitu? Saya jadi agak semangat ini perawatnya manusiawi. Nah ini bidadari bukan hanya orang sakit, Pak, sampai orang mati diajak ngomong bangun, Pak, itu saking cantiknya. Nah itu wanita dunia yang solehah muslimah masuk surga 70 sampai 70 ribu kali lebih cantik daripada bidadari ini. Laki-lakinya dikasih wajah seperti Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Makanya di langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Lalu naik ke langit keempat, ketemu siapa tadi? Nabi Idris alaihissalatu wassalam. Apa hikmahnya? Nabi Idris ini, beliau nabi yang pertama kali datangi orang kafir, diajak masuk Islam gak mau, akhirnya mereka nantang perang, beliau layani tantangan perang itu, akhirnya perang melawan orang kafir. Beliau nabi pertama yang jihad melawan orang kafir. Itu satu. Dalam kisah-kisah kitab tarikh, Nabi Idris kan orang yang sangat cerdas, Pak. Sehingga kalau kita belajar sejarah filsafat agama, sebagian menisbatkan bahwa sumber filsafat itu dari ajaran Nabi Idris, rumus-rumus dan sebagainya itu. Nah, beliau ini bersahabat dengan malaikat Israel. Suatu ketika ngobrol, Israel, mati itu rasanya gimana sih? Ya jangan tanya, sakit. Boleh nggak saya kasih tester rasanya orang mati? Loh, ya kalau gitu nggak bisa ditesterin. Terus gimana? Ya cabut beneran. Oh ya udah, coba cabut beneran. Akhirnya dicabut nyawanya, Pak. Karena pengen nyoba doang, dibalikin lagi, hidup lagi udah. Sakit juga ternyata. Kamu kenal nggak dengan penjaga surga? Kenal. Bisa nganterin saya ke sana? Bisa, ayo. Dibawa ke depan surga. Diketuk pintu. Ini Idris pingin lihat-lihat dalam surga, boleh nggak? Boleh, silakan. Dipersilahkan masuk. Jalan-jalan tertarik, Masya Allah. Maka beliau keluar. Lah, sandal saya ketinggalan ini. Ntar saya masuk lagi. Doa, yuk keluar. Firman Allah, orang masuk surga itu nggak boleh diusir. Kok saya diusir? Nggak bisa, kata Nabi Idris. Maka kata malaikat Ridwan, wahai Nabiullah, surga itu nanti dimasuki setelah orang itu mati, kemudian mengalami fase-fase baru nanti masuk surga. Dosanya sudah mati. Masa? Tanya Israel. Saya udah pernah mati belum? Udah lah kan? Berarti saya berhak di surga. Waduh, ya udah kalau gitu. Wallahu alam benar tidaknya kisah ini ada di kitab begitu, Pak. Akhirnya Nabi Idris udah di surga dengan kecerdasan diplomasinya tadi. Itu di langit keberapa? Keempat. Di langit kelima ketemu Nabi Harun. Itu di situ karena dekat dengan Nabi Musa beliau. Nabi Musa, Nabi Harun bersaudara. Kenapa kok Nabi Musa? Karena di antara Nabi ulul azmi,
selain Nabi Ibrahim yang sangat istimewa ya Nabi Musa ini. Istimewanya gimana? Nanti masuk surga paling banyak setelah umat Rasulullah SAW adalah umat Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Baru ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allah Ta'ala gantikan kurban beliau menyembelih anak dengan anak-anak yang menemani beliau. Jadi anak-anak kecil meninggal, itu sebagian pendapat anak kecil meninggal maka rohnya kumpul dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, begitu. Ini yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu naik lagi sampai di Sidratul Muntaha. Kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, silahkan kau teruskan, saya cukup sampai di sini, saya nggak punya visa untuk masuk ke situ. Loh, kok bisa? Saya masuk hangus terbakar saya, itu bukan wilayah saya, engkau saja makhluk yang bisa tembus ke sana. Maka Rasulullah SAW dinaikkan lewat Sidratul Muntaha dengan baju beliau, dengan sandal beliau, dengan sarung beliau, dengan peci ataupun surban beliau, naik semua. Loh kok nggak terbakar? Tadi malaikat Jibril bilang kalau saya naik saya terbakar. Rasulullah oke, nggak terbakar, tapi kainnya kan kain biasa. Kok nggak terbakar? Karena nempel pada Rasulullah SAW, dapat berkahnya Rasulullah SAW, sama-sama tidak terbakar. Nah, disitulah Rasulullah SAW mendapatkan hadiah berupa sholat. Dan ini Pak, kalau kita renungkan, inilah salah satu sifat luar biasanya Rasulullah SAW. Kenapa? Kalau beliau egois, Mi'raj udah gak usah turun lagi ke bumi, ngapain? Udah sampai di makom tertinggi, udah istirahat, enak. Kan begitu. Bapak aja kalau dijadikan bupati suruh turun, mau gak kira-kira? Ye kok enak, ini susah payah suruh turun. Loh, ini Rasulullah udah di atas segala-galanya, Pak. Sampai di atas malaikat Jibril. Kalau beliau egois, udah gak usah turun, diem aja di situ. Tapi itulah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di saat beliau di makom paling bahagia. Kalau menurut sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Umar radhiyallahu anhum, beliau bertemu Allah, Pak. Bertemu Allah. Itu makom paling bahagia. Sebab bagi orang biasa selain beliau, ketemu Allah tuh nanti di surga, Pak. Baru ada ketemu Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Hari itu wajah-wajah di surga cerah melihat Allah. Itu nanti. Ini Rasulullah masih hidup sudah bertemu Allah. Apalagi yang dicari? Mentok udah. Masya Allah. Kasih sayang beliau pada umat mengalahkan segala-galanya. Sampai makom tertinggi itu pun ditinggalkan, balik ke dunia ngajak orang masuk Islam lagi. Dilemparin lagi, diancam lagi, dimaki-maki lagi, nggak apa-apa asalkan umatnya masuk surga. Makanya Rasulullah SAW itu lebih sayang pada umatnya daripada kita kepada diri kita sendiri. Itu tadi gambarannya. Udah di puncak segala puncak, ditinggalkan demi umatnya. Itu ayat ini diantaranya itu. Ketemu nabi. Habis itu Allah Ta'ala perlihatkan surga, Allah perlihatkan neraka, Allah perlihatkan siksa. Jadi nampak depan mata bagaimana orang yang makan riba, berenang di sungai darah, dia lemparin batu, ditelan, pergi lagi, kasih batu, telan, pergi lagi, kasih batu, telan, pergi lagi. Kemudian orang-orang yang suka membicarakan keburukan orang, dipanjangkan kukunya seperti cakar-cakar yang terbuat dari tembaga, dikorek, daging habis, korek daging habis, muncul lagi. Dan yang lebih berat lagi siapa? Penceramah. Gak ringan, Pak. Penceramah, khotib, yang ahli bayan dan sebagainya, yang dia jauh antara omongan dengan amalan, lidahnya dipanjangin, gunting, tarik, gunting lagi, tarik, gunting lagi. Bapak Ibu pernah kegigit lidahnya? Gimana rasanya?
Kita kesel mau marah nggak tahu marah ke siapa. Orang digigit sama giginya sendiri. Nah ini bukan banyak kegigit Pak, digunting. Kayak apa itu rasanya? Itu untuk orang yang biasa ngasih nasihat pada orang, dia sendiri amalnya jauh dari isi nasihatnya. Allah tunjukkan digunting lidahnya, digunting lagi, digunting lagi. Allah, semoga Allah Ta'ala jaga saya dan jaga kita semua. Itu Mi'raj. Di situ mendapatkan hadiah sholat. Sehingga Mi'raj ini hakikat atau inti sarinya selain linurahu min ayatina adalah sholat tadi. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Bayangin Allah Ta'ala ucapkan salam pada nabi kita. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Rasulullah SAW dapat salam gini bukan terus bangga, alhamdulillah dapat salam dari Allah ini, enggak sembarang, enggak. Beliau ingin salam bukan hanya untuk beliau. Beliau lanjutkan assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Masya Allah. Umatnya lagi, umatnya lagi, umatnya lagi, umatnya lagi. Makanya Rasulullah murka. Diaminkan doa malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, celakalah orang yang disebut namamu, di sampingnya dia tidak mau bersolawat atas Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan peringatan Isra Mi'raj, tafakur ini kita berharap bukan hanya kita kagum dengan cerita-cerita Isra Mi'raj, kejadian itu tentu untuk menambah iman kita, tapi yang lebih penting dari itu, hadiah Isra Mi'raj itu yang kita jaga. Hadiahnya apa? Sholat. Sholat inilah yang nanti menemani kita di kubur, Pak. Ini yang menemani kita di kubur. Kalau Bapak punya uang triliunan, kira-kira ada nggak jasa security yang bisa dibayar nemeni di kubur? Ada? Ada nggak di Lampung? Security menyediakan jasa nemeni orang di dalam kubur, ada? Nggak mungkin ada, Pak. Yang katanya berani bisa jurus 1000 satu macam, suruh nemeni orang mati di kubur, nggak akan ada yang mau. Allah kasih kemudahan, apa? Jaga sholat, akan jadi teman di kubur di atas kepala kita. Kalau ini rajin tahajud, ditambah lagi bonusnya apa? Bukan hanya teman, tambah lampu, Pak. Jadi kubur tuh jadi terang, nggak gelap gulita. Loh kok nggak kelihatan? Ini alam lain, beda alam, Pak. Alam darat dengan alam air aja beda. Kalau ada ikan cerita bahwa di sana ada darat, ada ikan, ada kucing, ada api, ikan nggak akan paham karena beda alam. Mana ada api, dingin kok ada api? Itu beda alam. Emang ada alam lain, ada darat. Mana percaya? Kan gitu. Ini alam lain kubur ini, Pak. Rasulullah sudah ceritakan. Orang rajin sholat 5 waktu, apalagi berjamaah, sebelah atasnya. Orang rajin sedekah, zakat dijaga, sebelah kanannya. Orang jaga puasanya, sebelah kirinya. Orang rajin tahajud, jadi lampu di kuburnya. Pengen lampunya terang apa agak ada redup-redupnya, Pak? Pengen yang terang apa yang redup asal-asalan aja? Kalau terang tahajudnya dibanyakin gitu aja. Praktis. Jadi kira-kira nanti kalau yang tahajudnya ngebut asal ada, ya mungkin ada lampunya 3 watt gitu. Ada, tapi sesuai dengan tahajudnya. Yang tahajudnya sampai 200 rakaat seperti Imam Ali Zainal Abidin sampai 1000 rakaat, nggak kebayang terangnya kuburnya, Pak. Imam Ahmad bin Hanbal tahajud 300 rakaat, Pak. Umur 70 tahun. Tahajud 300 rakaat. Tatkala sakit-sakitan nggak kuat lama, diskon akhirnya 150 rakaat. Itu separuhnya. Lah kita ya udah tahu sendiri-sendiri gimana. Allahu Akbar. Makanya setelah Isra Mi'raj ini, peringatan ini, kita harapkan sholat kita meningkat. Insya Allah. Sholat wajibnya ditingkatkan, tambah sholat sunatnya. Tahajud mulai kita kerjakan.
Untuk apa? Penerang di kubur. Tapi sendirian tetap aja celingukan. Gampang. Apa? Banyak baca Quran. Nanti Quran menjadi pemudah nemenin kita supaya nggak kesepian. Loh, enak kan? Nggak usah cari uang untuk sewa security nemenin. Nggak bakal ketemu Pak security mau jaga kita di kubur. Dengan uang nggak selesai masalah itu. Dengan amal. Nah, amalnya Allah telah berikan semuanya. Dan paling utama adalah sholat tadi. Semua dengan Isra Mi'raj ini Allah subhanahu wa ta'ala buka hati kita untuk meninggalkan sholat kita semuanya. Sholat wajibnya, kekhusyuannya, ibu-ibu bisa menjaga sholat di awal waktunya, tidak diundur-undur, tahu-tahu datang bulanan, repot lagi nanti. Bila ini kita dapatkan setelah Isra Mi'raj ini, maka Isra Mi'raj peringatannya bukan sekedar seremonial, tapi betul-betul ada hikmah dan pelajaran. Amin ya rabbal alamin. La hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma lakal hamdu kalladzi naqulu khairan ma naqul la ilaha illa anta subhanaka innaka kunal zalimin. Jazallahu anna sayyidina Muhammad ma huwa ahlu. Allahumma ja'al isma'ana isman marhuma waj'al tafarruqana tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyya wa la mahruma. Allahumma ja'alna hudatan mahdiyin wa la dhallin mudillin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana 'allimna alladhi fa'na zidna ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ada kebaikan benarnya hanya dari fadlullah, karunia Allah Ta'ala. Kekurangan tentu karena kelemahan kami sebagai manusia mohon dimaafkan dan semoga Allah Ta'ala ampuni. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.